Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak soleh, apa kabarnya pagi hari ini? Insya Allah tetap semangat Ustaz. Baik, anakku sekalian yang soleh dan soleha, semalam Ustadz habis video call bersama teman-teman kalian, sebagian teman-teman kalian. Dan akhirnya Ustadz yakin bahwa kalian merindukan Ustadz. Dan Ustadz juga lebih rindu sama kalian. Ustadz lebih senang untuk mengajar secara live di depan kalian semua. Tapi apalah daya anakku sekalian, COVID-19 menghalangi pertemuan kita. Dan kita bertemu melalui via daring. Insya Allah Ustadz dan kalian semua tetap semangat menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban kita semua. Baik. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam tak lupa kepada junjungan kita Nabi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa harus kita gaungkan di lisan dan bibir kita agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Baik anakku sekalian yang soleh dan soleha, kita mulai pelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini? Kita akan mempelajari tentang, kita sudah masuk tema 3. Tema 3 Ustadz, berarti sebentar lagi kita akan UTS. Subtema 1. Muatan pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Banyak sekali Ustadz. Sabar ya anak soleh ya. Ustadz akan ringkaskan materinya. Baik, apa tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini? Tentu saja bersama Ustadz Alis yang paling gagah. Tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Tes apa lagi itu Ustaz? Siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan mandiri. Ada penemu yang dapat mengubah dunia. Ustaz geser dulu gambar. Kemudian apa lagi? Tujuan pembelajaran kita berikutnya adalah dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kita akan mengamati apa ini Ustadz? Sebentar ya. Kita akan amati apa ya? Kemudian apa lagi Ustadz? Kita akan mempelajari tentang dengan mengamati dan melakukan wawancara. Berarti siswa sekalian melakukan wawancara. Siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat atas ditemukannya listrik dengan tepat. Ya Allah Ustadz, kayaknya ini tugasnya berat sekali nih Ustadz. Kita lihat dulu. Anak soleh jangan berputus asa di depan. Kita harus tetap semangat, optimis bahwa kita bisa untuk menimba ilmu dengan baik. Apalagi kalau yang ajar adalah Ustadz Alis. Baik, kita mulai pembelajaran kita tentang teks eksplanasi. Apalagi nih Ustadz? Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Teks eksplanasi. Apa itu Ustadz teks eksplanasi? Bikin pusing saja ini Ustadz. Disebutkan saja susah. Pengertian teks eksplanasi. Apa ya?
Jadi teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Berarti teks ini mempelajari tentang sebab akibat, tentang kejadian suatu atau terlahirnya atau terciptanya suatu fenomena. Baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan kemudian dan lain-lain sebagainya. Terus Ustadz, apa fokusnya? Jadi sebenarnya teks ini berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Jadi kita akan mempelajari fakta ini anakku sekalian, tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Berarti dia menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Paham aku Ustadz. Terus apa saja komponen-komponennya Ustadz? Jadi bagian-bagian dari teks eksplanasi. Pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berarti dia menjawab pertanyaan apa? Apa peristiwanya? Apa kejadiannya? Apa yang unik dari peristiwa ini? Itu adalah pernyataan umum. Kemudian apa? Ada deretan penjelas. Dia menjelaskan dan menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa bisa peristiwa itu dapat terjadi. Ada deretan penjelasannya yang panjang. Dan akhirnya pastilah ditutup dengan kesimpulan. Ustadz, bagus ini Ustadz. Kita akan mempelajari tentang gejala, sebab akibat dari fenomena untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Lalu kemudian kita bisa lihat kesimpulannya. Oke anak-anakku sekalian, kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Otomatis kita akan mempelajari tentang bacaan. Bacaannya apa saja ini Ustadz? Kita akan membaca tadi sesuai dengan tujuan pelajaran kita adalah kita akan membaca tentang penemu yang dapat mengubah wajah dunia. Kalian mau tidak menjadi penemu yang dapat mengubah wajah dunia? Ya maulah Ustadz. Aku juga kepingin untuk mengubah wajah Ustadz. Dari yang ganteng menjadi lebih gagah. Masya Allah. Oke. Kita akan mempelajari tentang listrik pengubah wajah dunia. Ini teks eksplanasi. Berarti paragraf-paragraf awal dia akan menjelaskan tentang pertanyaan apa peristiwanya. Coba kita lihat. Ternyata wajahnya mirip seperti wajahnya Ustadz. Oke. Siapakah yang ada di foto ini? Kita baca dulu bacaannya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat dunia. Michael Faraday. Masya Allah, ternyata ini yang mirip sama Ustadz adalah Michael Faraday. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Dia menemukan arus listrik anak soleh. Sehingga lampu yang kita lihat itu bisa menyala. Karena ada arus listrik yang mengalir. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin. Keluarga miskin. Dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Berarti dia tidak sekolah anakku sekalian. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Kita lihat anakku sekalian yang soleh dan soleha. Paragraf pertama dia menjelaskan tentang pernyataan umum.
menjawab pertanyaan apa? Apa peristiwa itu? Peristiwanya adalah tentang penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang deretan penjelas. Sudah ada nih di bagian bawahnya. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik? Berarti deretan penjelasnya dia akan menjelaskan tentang bagaimana arus listrik itu hingga sampai ke rumah dan mengapa bisa terjadi demikian. Oke, tetap stay tune ya. Tetap stay tune. Baik, kita lihat paragraf 2. Gimana wajahnya Ustadz ini? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Masya Allah. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Jadi terjadi perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi konsisten terus-menerus. Kalau terputus-putus, arus listriknya juga akan mati. Tapi ini terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Masya Allah. Di gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Wah, gampang sekali ini berarti Ustaz. Dari sumber listrik ke generator, dari generator ke gardu, dari gardu ke rumah warga. Wah, ternyata distribusi listrik mudah sekali ya Ustadz. Mudah. Oke. Kita lanjut lagi. Panjang ini. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Wah, di rumah ternyata bisa kita rangkai listrik kita dengan rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung. Wah, dia bersambung anak soleh. Perhatikan baik-baik. Yang gambar A itu dia rangkaian seri yang disambung. Sedangkan rangkaian B, rangkaian paralel disusun secara berderet. Wow. Kalau rangkaian seri gambar A, lampu 1 dan lampu 2 sejajar. Sedangkan lampu B pada rangkaian paralel, lampunya dia disusun berderet atas dan bawah. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anakku sekalian,
Itu tadi sudah ada deretan penjelas tentang bagaimana arus listrik sampai ke rumah, dan di rumah ternyata ada komponen listrik paralel, sambungan listrik paralel dan sambungan listrik seri. Wah, anak soleh, ini pelajaran yang berharga ini. Dan bahkan kita lihat terakhir ada kesimpulannya. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan. Dan ternyata bukan cuma kesimpulan anakku yang soleh, ada pesan-pesannya. Ada apa pesan yang disampaikan oleh penulis? Yaitu kita harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Wah, ternyata teks eksplanasi seperti ini ya Ustadz. Gampang, mudah, dan bisa dimengerti. Baik, Ustadz akan urutkan bagaimana caranya dan sehingga listrik itu sampai ke rumah. Bagaimana caranya Ustadz? Seperti yang dijelaskan dalam teks eksplanasi ini, Ustadz akan jelaskan. Bagaimana caranya sampai listrik itu sampai ke rumah. Pertama, sumber energi. Wow, sumber energi banyak. Ada, kalau kita di sini kita menggerakkan generator dengan kemudian menggunakan solar, energi solar. Ada lagi menggunakan tenaga air. Ada lagi yang menggunakan tenaga uap. Misalnya di Rusia sana, mereka menggali dalam, lalu kemudian mereka gunakan tekanan uap dari dalam bumi untuk dapat menggerakkan generator. Wah, ada kita lihat angin, tenaga banyu atau tenaga angin. Kita lihat itu kincir angin yang dapat menggerakkan generator. Kita lihat juga kincir air. Kincir air juga dapat menggerakkan generator. Banyak sekali sumber energi. Ada lagi sumber energi cahaya. Sumber energi cahaya kita lihat bisa untuk daerah-daerah pesisir pantai atau daerah kepulauan yang jauh dari daratan, mereka menggunakan sumber energi dari cahaya matahari. Banyak sekali sumber energi yang dapat kita temui. Dari sumber energi itu anakku sekalian, contohnya solar, dia dapat menggerakkan generator. Wah, apa fungsi generator ini anak soleh? Dia berfungsi untuk sebagai pembangkit tenaga listrik. Kenapa bisa berperan sebagai pembangkit tenaga listrik anakku sekalian? Karena generator dia bergerak terus. Karena dia bergerak terus sehingga dia menghasilkan medan listrik. Medan listrik ini kemudian menghasilkan medan magnet. Medan magnet dan medan listrik yang terus bergerak sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Dari arus listrik inilah kemudian dihubungkan ke transformator. Wih, kenapa harus dihubungkan di transformator Ustadz? Karena generator yang besar itu anakku yang soleh, tegangannya tinggi sekali. Karena tegangannya tinggi sekali, maka harus diubah melalui transformator. Transformator itu berfungsi untuk mengubah tegangan listrik. Kalau tegangan listriknya kecil, maka trafonya dikasih tinggi. Namanya trafo up. Trafo up itu berarti dia berfungsi untuk menaikkan tegangan. Kalau tegangannya tinggi sekali, maka digunakan trafo down. Trafo down. D-O-W-N. Down. Trafo down itu dia berfungsi untuk menurunkan tegangan. Oke? Setelah dari generator kemudian dihubungkan transformator, otomatis arus listriknya itu akan dibawa ke gardu. Gardunya itu dihubungkan dengan tiang-tiang listrik. Tiang listrik itu berfungsi untuk menghubungkan arus listrik dari generator, transformator dihubungkan supaya bisa terhubung, maka dibuatlah tiang-tiang listrik yang tinggi itu. Ya,
Kalian pernah lihat kan tiang listrik? Nah, tiang listrik itu berfungsi untuk menyambungkan arus listrik. Dari tiang listrik itulah baru kemudian sampai ke rumah warga. Jadi kita bisa menikmati arus listrik dari generator itu, dari generatornya PLN sampai ke rumah warga karena dihubungkan oleh kabel-kabel listrik yang berada di tiang listrik dan gardu-gardu setempat. Gardu-gardu setempat itulah kita lihat namanya transformator. Dia membagi tegangan sehingga bisa terdistribusi normal ke setiap rumah warga. Dan ternyata anakku yang soleh, di rumah warga terdapat rangkaian listrik seri dan paralel. Paham Ustadz? Paham. Dari sumber listrik menggerakkan generator, dari generator dihubungkan ke transformator kemudian dihubungkan ke tiang-tiang listrik, kabelnya itu dihubungkan di tiang-tiang listrik sehingga sampai ke rumah warga. Di rumah warga ternyata terdapat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Wow, Masya Allah. Sehingga listrik kita bisa nikmati di setiap rumah. Oke? Itu adalah pelajaran bahasa Indonesia. Terus sekarang apa lagi yang akan kita pelajari, Ustadz? Kita akan pelajari tentang muatan IPA. Komponen listrik dan fungsinya. Baik anakku sekalian, perhatikan ini baik-baik. Kita akan mempelajari tentang komponen listrik dan fungsinya. Komponen listrik yang kita akan pelajari hari ini adalah komponen listrik sederhana. Wah, baik. Perhatikan baik-baik anakku sekalian. Ada amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Setiap hari kita bisa lihat senter. Siapa yang punya senter? Angkat tangan. Saya, Ustadz. Apa saja komponen-komponennya? Kalau kita buka senter, maka kita akan dapati komponen-komponennya. Komponen 1, kita lihat gambar nomor 1. Itu adalah gambar baterai. Komponen 2, kepala senter. Kepala senter itu apa maksudnya, Ustaz? Kepala senter itu artinya bola lampu, tempat melekatnya bola lampu. Yang ketiga, kita lihat ini. Apa yang gambar putih-putih ini, Ustaz? Itu adalah pelat baja. Pelat baja. Pelat baja atau timah ini, Ustaz? Iya, sama. Pelat baja. Dan yang keempat adalah apa itu, Ustaz, yang hitam-hitam? Itu artinya stop kontak. Yang on off. On untuk jalan, off untuk mati. Kalau dihubungkan jadinya seperti ini. Wah, ternyata anakku sekalian, kita lihat. Kalau dihubungkan, kita buka senter, ternyata ini seperti ini. Baterai apa fungsinya, Ustadz? Fungsinya adalah baterai sebagai sumber energi listrik. Jadi dia sumber energi listriknya baterai. Kemudian apa itu kepala senter? Kepala senter itu berisi bohlam. Bohlam itu adalah indikator bahwa lampunya menyala. Lampunya dialiri arus listrik. Jadi fungsinya bohlam itu sebenarnya untuk indikator bahwa dia sudah dialiri aliran listrik. Dialiri arus listrik. Kalau tidak ada arus listrik, yang maka bohlamnya tidak jalan. Nomor 3, pelat baja. Pelat baja ini fungsinya adalah untuk menghubungkan sumber tegangan. Untuk menghubungkan sumber tegangan listrik, tegangan baterai. Kenapa harus dihubungkan, anak soleh? Karena ternyata dalam rangkaian baterai dia ada kutub positif, ada kutub negatif. Kutub positif dan kutub negatif itu harus bertemu. Bagaimana cara bertemunya, anakku yang soleh? Cara bertemunya adalah dihubungkan dengan pelat baja.
Oh, jadi fungsinya pelat baja itu adalah untuk menghubungkan antara kutub positif dan kutub negatif dari baterai. Nomor 4, stop kontak. Apa fungsinya itu, Ustaz? Ya, fungsinya untuk menghidupkan dan mematikan arus listrik, menghubungkan dan mematikan hubungan arus listrik. Jadi seperti itu, menghidupkan dan mematikan lampu, itu fungsinya stop kontak. Oke? Paham anak soleh? Selanjutnya apa? Wah, muatan IPS. Perubahan sosial budaya. Oh, lama sekali ini. Akibat munculnya listrik. Perubahan sosial budaya akibat munculnya listrik. Coba kita lihat. Ada Adil ini. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo, kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Ayo. Kita lihat. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Dan ternyata anakku yang soleh dan soleha, kita bisa lihat terjadi perubahan kehidupan masyarakat terhadap lingkunganku. Contohnya, sebelum ada listrik, orang-orang menggunakan setrika arang. Setrikanya itu ya dari plat baja, di atasnya ditaruhkan sebagai pegangan ditaruhkan kayu karena dia tidak mengalirkan panas atau plastik. Kemudian setrikanya itu di atasnya dibuat rongga kosong untuk diisi arang. Orangnya itu arang panas anak soleh. Habis itu ditutup, lalu kemudian digunakan setrika. Sekarang setrika arang sudah tidak ada, yang ada setrika listrik. Wah. Begitu ya Ustaz. Apalagi contohnya, dahulu orang-orang memasak dengan menggunakan tungku. Sekarang kayu sudah tungku arang. Kayu sudah jarang ditemui. Sekarang orang-orang menggunakan kompor, memasak dengan menggunakan kayu, memasak nasi dengan menggunakan kayu. Sekarang karena kayu sudah jarang ditemui, akhirnya orang-orang menggunakan namanya rice cooker. Rice cooker itu dari listrik. Tinggal cuci berasnya, masukkan, kemudian takar airnya, langsung tek, tinggal klik, tinggal colok-colok. Sehingga jadilah nasi yang kita makan setiap hari. Dan ternyata masih banyak lagi pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganmu. Maka tugas kalian untuk mencarinya apa saja ya perubahan sosial yang kita lakukan, yang kita dapat temui di masyarakat. Oleh sebab itu, silakan tanya orang tua kalian. Kira-kira umi, abi, ayah, ibu, apa saja perubahan karena adanya listrik. Karena saya tahu bahwa dulu hampir sebagian masyarakat Indonesia tidak menikmati arus listrik. Oke. Baik. Anakku sekalian soleh dan soleha, selanjutnya adalah tugas. Ada tugas ini. Teks eksplanasi pada bacaan di atas ada 5 paragraf. Ada 5 paragraf bacaan yang di atas tadi. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Nomor 1, paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topiknya apa tadi itu? Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Ada tadi Ustaz sudah sebutkan. Nomor 3, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Ustaz sudah gambarkan tadi, Ustaz sudah jelaskan. Nomor 4, apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Apa manfaatnya arus listrik anak soleh?
untuk penerangan, Ustaz. Apalagi? Nomor 5, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Kalau seri itu disusun begini, kalau paralel itu disusun. Jangan beritahukan temanmu. Nomor 6, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Kesimpulannya ada bagian akhir. Nomor 7, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Apakah ada pesannya tadi, anak soleh? Kalau ada pesannya, silakan dituliskan. Nomor 8, tuliskan komponen-komponen listrik pada gambar di samping. Apa ya? Mana gambarnya ini? Gambarnya ini, anak soleh. Tuliskan komponen-komponen listrik pada gambar ini. Tuliskan komponen-komponen listrik pada gambar di samping dan jelaskan fungsinya. Wah, ini anak soleh yang Ustaz sudah jelaskan tadi. Silakan dilihat. Nomor 1 itu apa namanya, nomor 2 apa namanya, nomor 3 apa namanya, nomor 4 apa namanya, lalu kemudian jelaskan fungsinya masing-masing. Oke? Nomor 9, wawancarailah orang tuamu tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Wawancarai. Lalu kemudian kalian tulis seperti ini. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Contohnya adalah sebelum ada listrik, setrika arang. Setelah ada listrik, kemudian kita lihat ada setrika listrik. Apalagi? Silakan tanya orang tuamu. Bisa tetanggamu, bisa kakekmu, bisa nenekmu, bisa bibimu, bisa ommu, bisa tantemu, dan lain sebagainya. Oke? Baik, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.